Sumber daya insani adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya insani juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya insani berupa manusia yang diperkerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. Walter dan Davis yang dikutip oleh Edi Sutrisno mengatakan bahwa sumber daya insani adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Timbulnya kebutuhan untuk membantu organisasi dalam melaksanakan tujuannya merupakan profesionalisme dalam bekerja. Sumber daya insani dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan makro. Sumber daya insani secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber daya insani secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Secara garis besar, pengertian sumber daya insani adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Lalu selanjutnya, ciri-ciri sumber daya insani dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu amanah. Orang yang bersikap amanah atau jujur menjadi tempat kepercayaan, dihormati, dan disegani. Sedangkan orang yang bersikap khianat atau curang selalu dibenci dan dikucilkan dalam pergaulan. Sebagai akibat dari dua sikap yang bertentangan itu, terlihat bahwa orang yang bersikap amanah selalu berhasil dalam berusaha, sedangkan orang yang bersifat khianat selalu mengalami kegagalan dan dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan. Lalu selanjutnya yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Maksudnya yaitu sebuah perintah untuk mengajak atau menghancurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk. Dalam syariat Islam hukumnya adalah wajib. Selanjutnya yaitu berpikir positif. Berpikir positif diawali dengan sebuah keyakinan pada diri sendiri. Keyakinan bahwa dirinya mampu. Lalu selanjutnya yaitu disiplin. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya yaitu empati peka terhadap perasaan orang lain. Pengertian empati di sini yaitu proses kejiwaan seseorang, individu larut dalam perasaan orang lain, baik suka maupun duka, dan seolah-olah merasakan ataupun mengalami apa yang dirasakan atau yang dialami oleh orang tersebut. Lalu, integrasi dan memiliki etos kerja. Dicontohkan dalam sebuah riwayat berikut, telah bercerita Ibrahim bin Musa dikabarkan pada kita Isa bin Yunus dari Thaurin dari Khalid bin Ma'dan, diriwayatkan dari Al-Mikdamra, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada makanan yang lebih baik dari seseorang kecuali makan yang ia diperoleh dari uang hasil keringat sendiri. Nabi Allah Daud alaihi salam makan dari hasil keringatnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Lalu ahli di bidangnya. Ahli di bidangnya merupakan suatu klasifikasi khusus apabila suatu manusia mengerjakan yang bukan pada bidangnya. Biasanya pekerjaan tersebut tidak akan mencapai dengan apa yang diinginkan. Lalu tanggung jawab. Seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab atas apa yang telah dikerjakan sehingga seorang pemimpin tersebut disukai serta tidak dimiliki rasa kurang percaya diri terhadap apa yang dilakukan. Lalu menghargai orang lain. Dimulai dengan menjadi pendengar yang baik. Menghargai orang lain dapat menciptakan kedamaian dan kebaikan, serta meningkatkan kualitas diri sendiri dalam aspek kemanusiaan. Lalu yang terakhir yaitu inisiatif dan kreatif.
Inisiatif dan kreatif merupakan suatu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam melakukan suatu pekerjaan agar dapat mengembangkan suatu pekerjaan. Motivasi dan perintah berusaha. Sebagai seorang muslim, kita dituntut agar tidak mementingkan akhirat saja atau duniawi saja, melainkan di tengah-tengah antara keduanya. Di tengah-tengah di sini artinya jangan sampai dilakukan oleh mencari harta semata, tetapi berusaha dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah padamu atau kebahagiaan di akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Dan jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kita harus berusaha dengan penuh kerja keras menjalani kehidupan yang sungguh sangat singkat ini dengan sebaik-baiknya. Dalam menjalankan segala usaha, tidak hanya selalu menyerah pada nasib. Sebelum datangnya nasib, kita harus berusaha terlebih dahulu dengan tidak lupa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu usaha mencapai sukses. Untuk mencapai kesuksesan seorang harus menggali segala potensi yang ada pada diri. Untuk meraih sukses, Marty and Peck harus melewati 8 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mau bekerja keras atau capacity for hard work. Kerja keras merupakan modal awal yang akan menentukan seseorang untuk sukses atau tidak. Bagaimana menekan kemalasan diganti dengan semangat juang untuk meraih prestasi. Yang kedua yaitu pandai bekerja sama dengan orang lain atau getting things done with and to people. Perbanyak pertemanan, dengan begitu kita dapat memanfaatkan membuat segala macam pekerjaan lebih mudah. Dan kerjasama juga memberi manfaat karena menuntut setiap pihak untuk terus belajar dan saling belajar. Juga mampu mempererat hubungan, komunikasi, dan interaksi antar pihak yang terlibat untuk bisa mencapai tujuan bersama. Yang ketiga yaitu penampilan yang baik atau good average. Ini berkaitan dengan penampilan kita untuk mengemban amanat yang diberikan orang lain, artinya bagaimana sikap kita untuk selalu melaksanakan segala sesuatu didasarkan kejujuran dan tanggung jawab dalam menjalankan sesuatu. Dengan begitu, pertalian pertemanan kita akan semakin erat. Yang keempat yaitu yakin atau self-confidence. Kita harus yakin segala yang kita lakukan ini akan menghasilkan sesuatu yang baik, kemudian kita akan serahkan keputusannya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu pandai membuat keputusan atau making sound decision. Ini berkaitan erat dengan seberapa jauh kemahiran kita dalam mempertimbangkan segala sesuatu sebelum diputuskan. Usahakan untuk selalu bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, lalu putuskan tanpa ada keraguan sedikitpun. Yang keenam yaitu berpendidikan atau college education. Di zaman sekarang, pendidikan merupakan nomor satu. Pendidikan di sini bukan maksud pendidikan perkuliahan, ini lebih menekankan tentang seberapa luas pengetahuan kita terhadap suatu hal. Semua itu bisa didapat dalam pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang ketujuh yaitu ambisi untuk maju atau ambition drive. Segala sesuatu harus didasarkan dengan ambisi, bahwa kita dapat meraihnya dan tidak ada sesuatu yang mustahil di dunia ini. Dengan semangat atau ambisi untuk memperbaiki segala sesuatu yang telah kita laksanakan di masa lalu untuk terwujudnya kesempurnaan di masa yang akan datang. Yang kedelapan itu pandai berkomunikasi atau ability to communicate. Dalam Islam kita harus membina silaturahmi dengan orang yang kita kenal selama ini. Dengan selalu terpelihara hal tersebut, insya Allah pintu rezeki akan terbuka sangat lebar, karena dengan begitu banyak sambungan-sambungan untuk mewujudkan kesuksesan karir seseorang.
Lalu F, produktivitas kerja. Produktivitas berasal dari kata produktif yang artinya kegiatan yang menghasilkan kegunaan atau utility. Jika seorang bekerja ada hasilnya maka ia produktif. Dan biasanya orang-orang yang memiliki kreativitas tinggi selalu akan melakukan hal-hal yang menghasilkan atau menambah nilai guna. Maka makin lama ia akan semakin produktif. Lalu F, produktivitas kerja. Produktivitas berasal dari kata produktif yang artinya kegiatan yang menghasilkan kegunaan atau utility. Jika seorang bekerja ada hasilnya maka ia produktif. Dan biasanya orang-orang yang memiliki kreativitas tinggi selalu akan melakukan hal-hal yang menghasilkan atau menambah nilai guna. Maka makin lama ia akan semakin produktif. Lalu yang terakhir ada G, memacu perubahan sosial. Dalam Islam sendiri, Islam ini mengajarkan umatnya untuk selalu berpikir dinamis dan kreatif di tengah kehidupan bermasyarakat. Ini tercermin dari misi setiap muslim, yaitu melaksanakan amal saleh merupakan aktivitas yang setiap muslim dengan dasar iman. Jadi pada prinsipnya kita harus berdiri pada kaki sendiri dengan semangat untuk lebih maju lagi. Missing someone